Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kedatangan murid-murid SMP Negeri 3 Garut usai study tour disambut protes orang tua siswa. Mahasiswa dan dosen Fakultas Hukum di Bandung nonton bareng sidang putusan kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Menikmati sejuknya udara pegunungan di lokasi wisata alternatif Bukit Munggaran di Kabupaten Subang. Penangkapan seekor ular sanca oleh warga Bantar Jati Kaum, Kota Bogor Minggu pagi berlangsung dramatis. Sempat melawan saat diringkus, sang ular juga sempat menyerang warga. Di video amatir terlihat sejumlah warga Bantar Jati Kaum, Kota Bogor sedang mengepung seekor ular sanca yang melingkar di bak penampungan saluran air di salah satu rumah warga. Penangkapan ular berjalan dramatis karena sempat berusaha melawan dan menyerang warga. Sang ular akhirnya berhasil diringkus. Ular sepanjang 3 meter ini pertama kali ditemukan pemilik rumah yang curiga saluran airnya tersumbat pada saat hujan turun. Rencananya warga akan menyerahkan sang ular kepada komunitas reptil agar dilepaskan kembali ke habitatnya. Kalau saya sendiri sih pas belum lama pulang dari pasar, masih tahu katanya ular yang waktu itu dapat tangkap sekarang keluar gitu. Terus saya ikut-ikutan ke sana, pas dari di sana lagi nunjukin bahwa di situ ada karena bawah ini gitu. Oh gitu. Terus Itu emang sebelumnya udah ada ular itu? waktu sebulan yang lalu lah kurang lebih gitu. Oh gitu. Lagi. Terus banyak peliharaan kayak ayam gitu yang hilang mungkin gitu tadinya. Tapi kalau di sini sih belum dengar. Oh gitu ya. Nah, tapi memang sebelumnya ular itu memang ada gitu. Nah, upaya penangkapannya gimana Pak tadinya? Ya rame-rame aja bareng-bareng gitu banyak kan. Oh gitu. Iya. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Mahasiswa Fakultas Hukum bersama dosen dan ahli hukum pidana di Kota Bandung menggelar nonton bersama sidang putusan Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Para dosen dan analisis juga menggelar diskusi hukum dengan mahasiswa terkait hukuman untuk keduanya. Yang tersebut adalah milik Putri Chandrawati. Ratusan mahasiswa dan staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Pasundan Kota Bandung yang berkumpul di Aula Fakultas dengan semangat mengikuti nonton bareng sidang putusan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat dengan terdakwa Verdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati. Namun, nobar ini bukan seperti nonton bareng pertandingan sepak bola. Nobar sidang adalah bagian dari kuliah umum bidang hukum yang dibarengi dengan diskusi mengenai kasus ini dari berbagai aspek hukumnya bersama para dosen dan ahli hukum. Salah satu mahasiswi menyoroti soal terpenting dalam jalannya persidangan kasus ini, yaitu soal kejujuran. Super duper rumit ya, soalnya dari asasnya, dari unsurnya kita terus menguak, terus dibahas sama dosen-dosen yang di depan, ada mahasiswa juga, terus ada mata kuliah yang harus diwajibkan untuk mengikuti kuliah umum ini. Gitu sih sedikitnya Mbak. Kalau melihat kasus ini, apa pembelajaran yang bisa kamu dapat ini sejauh ini dari kasus ini? Dari kasus ini mungkin yang saya dapatkan harus ada kejujuran ya, dari mungkin dari pengadilannya, hakimnya, atau jaksa penuntut umumnya, atau saksinya, ataupun anggota-anggota yang nonton di sana gitu. Kasus ini dianggap sangat penting karena melibatkan pejabat tinggi kepolisian sebagai penegak hukum, baik sebagai pelaku maupun korbannya. Selain kasus pembunuhannya, akademisi juga menyoroti pentingnya menguak kasus dugaan merintangi penyidikan atau obstruction of justice untuk menutupi fakta sebenarnya kematian Brigadir Yosua, yang akan membuka hubungan relasi kuasa dalam penegakan hukum dan institusi penegak hukum di Indonesia, di mana penegakan hukum yang profesional haruslah patuh tegak lurus pada aturan, bukan pada atasan yang justru melakukan pelanggaran hukum. Kasus ini adalah kasus yang sangat booming karena berkaitan dengan pelakunya adalah penegak hukum dan juga pelakunya adalah memiliki kewenangan yang cukup tinggi di dalam lembaga penegak hukum, dan korbannya juga adalah anggota
anggotanya sendiri ya, anggota kepolisian. Karena kasus ini adalah kasus yang melibatkan penegak hukum sehingga memang sangat menarik untuk kita bahas. Karena tidak hanya persoalan pembunuhannya saja, tapi adalah persoalan terkait dengan hal yang lain. Mungkin salah satunya adalah obstruction of justice. Ini juga mungkin belum dikaji lebih jauh ya terkait dengan kasus yang obstruction of justice. Perkuliahan dengan mengikuti persidangan kasus hukum secara langsung dipandang sebagai cara yang efektif untuk pembelajaran mahasiswa Fakultas Hukum ke depannya. Ini adalah sebagai bagian dari pembelajaran untuk mahasiswa, karena memang metode pembelajaran yang sedang kami kembangkan adalah metode analisis kasus. Jadi nonton bareng ini menjadi salah satu model yang sangat bagus menurut saya untuk nanti dikembangkan terus oleh Fakultas Hukum sebagai metode pembelajaran. Dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin lalu, terdakwa Ferdi Sambo divonis hukuman mati, sedang istrinya Putri Chandrawati divonis hukuman 20 tahun penjara. Ferdi Sambo dalam perkara tersebut memang disiplin. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Semua dakwaannya adalah sampingan. Kita beralih ke informasi lain. Wisata alternatif Bukit Munggaran di Kabupaten Subang menawarkan pemandangan alam pegunungan sambil menikmati kuliner tradisional. Wah, kelihatan menarik ya. Dan di lokasi ini juga tersedia banyak lokasi untuk bersuah foto dengan latar belakang pemandangan pegunungan yang asri dan sejuk sehingga membuat betah para pengunjung. Saung Bukit Munggaran berada di jalur Bukanagara, Kecamatan Cisala, Kabupaten Subang. Lokasi ini adalah salah satu objek wisata alternatif yang menawarkan pesona alam yang menawan. Lokasinya yang berada di dataran tinggi menjanjikan kepada pengunjung bakal disuguhi pemandangan alam dengan hamparan perbukitan dan pepohonan hijau yang begitu indah. Sejumlah spot foto juga tersedia di sini. Puas melepas penat dan bersuah foto, pengunjung tidak perlu khawatir jika kelaparan karena tersedia saung yang menyediakan aneka kuliner, salah satunya menu nasi liwet komplit. Tempat ini cukup menarik ya untuk spot di Subang itu. Kita lagi mencari spot yang memang benar-benar asli pegunungan gitu ya di sini, karena kan ini masih asli ya, masih asli pegunungan. Kebetulan juga di sini ada menu-menu yang memang kalau yang namanya di pegunungan kan dingin cuacanya ya. Jadi otomatis di sini menyajikan menu makanan kayak semacam nasi liwet gitu, kopi juga ada gitu. Untuk jadi spot suasananya pas juga lah pas gitu ya? kan. Iya. Enak banget lah pokoknya. Untuk se-Subang Selatan mungkin saya baru nemuin yang spot seperti ini gitu. Ya pokoknya ini asli banget pegunungan. Terus tempat selfie, terus yang mau karaoke juga bisa. Terus disediakan makan, ada nasi liwet komplit, nasi timbel komplit, mie goreng komplit, tersedia seperti itu. Jajanan-jajanan ringan juga ada, minum-minuman juga ada tersedia. Ya bedanya apa ya? Pemandangannya mungkin ke view-nya yang lebih melihat ke arah Subang ya. Subang ke bawahnya itu bagus. Untuk memasuki lokasi ini, pengunjung tidak dipungut biaya. Pengunjung hanya perlu membayar jika memesan makanan dan minuman dengan harga terjangkau. Tempat ini dibuka setiap hari mulai pukul 8 pagi hingga 10 malam. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Subang. Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita bersama rekan yang bertugas. Saya Freddy Cahya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.